Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merian Jani. Di sini saya akan menceritakan kembali novel Si Anak Badai, karya Terelie. Buku ini tentang si anak badai yang tumbuh ditemani suara aliran sungai, riak permukaan muara, dan deru ombak lautan, penuh tekad dan keberanian mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Hari-hari penuh keceriaan dan petualangan yang seru. Kisah di dalam novel ini menceritakan petualangan seorang pemuda yang bernama Zainal, atau biasanya dipanggil Za, dan teman-temannya yaitu Maling, Ode, dan Awang, yang berasal dari kampung Muara Monawa. Cerita bermula dari kisah 4 sahabat yang dijuluki dengan nama geng Si Anak Badai. Mengapa judulnya Si Anak Badai? Ini karena di kehidupan mereka tidak lepas dari laut. Julukan itu berasal pada saat mereka ikut melaut untuk menangkap ikan cakalang di tengah laut. Tiba-tiba ada badai yang menerjang kapal mereka. Ja bersama teman-temannya, Ode, bahkan hampir terseret badai, namun akhirnya mampu menyelamatkan diri dan muncullah julukan Si Anak Badai. Untuk mengetahui cerita lebih lanjut, simak video ini. Aku berdiri di geledak utama kapal yang luas dengan lantai kayu yang terasa licin. Hanya ada kami bertiga di sini. Aku, Patah, dan seorang bajak laut. Para kru kapal yang seharusnya ramai tidak tampak seorang pun. Tidak terdengar suara nyaring. Debur ombak terdengar jelas. Kapal ini tidak melaju, hanya bergoyang-goyang di lamun ombak. Suasana di sekeliling kami tentram. Sumber cahaya hanya berasal dari lentera-lentera yang ditempatkan di sisi-sisi kapal. Selebihnya, kami dilingkupi gelap. Di atas kepala langit yang kelam, tidak ada bulan maupun kerlip bintang satupun di atas sana. Aku memandang ke depan. Bajak laut di depanku bertubuh besar, tidak terlalu tinggi, dan perut membusung. Ia mengenakan jubah longgar, memakai kalung besar. Kalung besar itu berwarna kuning keemasan. Tidak ketinggalan dengan matanya yang tertutup satu. Bajak laut ini tidak ada bedanya dengan gambar yang kulihat di buku cerita. Bajak laut itu mendekatiku. Apa maksud kedatangan kalian anak ingusan? Bajak laut bertanya dengan suara berat. Belum sempat aku menjawab, Patah yang berdiri di sampingku berbisik. Kita pergi saja, Kak. Kenapa kau diam saja? Bajak laut kembali bertanya. Tampak tak sabar, kenapa Kak Ja membawaku? Lagi-lagi Patah berbisik. Aku menatap Patah. Aku tidak membawamu. Kau sudah di sampingku saat aku berada di kapal ini. Anak kecil, mengapa kau datang kemari? Pada pertanyaan ketiga, bajak laut melangkah maju. Dengan tenang, aku memandangnya. Lalu aku berkata, aku ingin bertanya, di antara kapal yang melintas di muara kami, kapal mana yang paling hebat? Bajak laut di hadapanku tertawa terbahak-bahak. Baiklah, apa nama muara kalian? Bajak laut bertanya. Muara Monawa. Aku menyebut nama muara sekaligus kampung kami. Nah, tunjukkan di mana Muara Monawa itu anak ingusan. Bajak laut memberi perintah. Aku menunjuk satu titik di peta. Itulah kampung kami. Setelah itu, aku memandang bajak laut, lalu kembali bertanya. Kau belum memberitahuku, kapal mana yang paling hebat? Bajak laut menertawaiku. Kau bertanya, kapal mana yang paling hebat? Ku beritahu anak ingusan, kapal tempat kau sekarang adalah kapal yang paling hebat di jagat raya. Tangkap dua anak ingusan ini, jadikan mereka sandera. Bajak laut memberi perintah. Aku menarik tangan adikku, memaksanya berlari ke sisi kapal. Di belakang kami, bajak laut berteriak marah. Lompat, Pat. Aku mendorong tubuh adikku naik ke atas peti kayu. Masih terhuyung di atas peti. Aku mendorong Patah. Kami berdua terjun bebas ke tengah laut. Aduh, aku
gelagapan mengusap wajahku yang basah. Tega sekali, ada yang mencipratkan air. "Oi, Ja, bangun. Dasar pemalas tukang tidur. Enak sekali kau tidur sampai menggigau. Kau mimpi di siang bolong, Ja," Ode berkata sebal sambil mendorong-dorong punggungku dengan kakinya. "Apakah mimpi buruk, Ja?" Malim bertanya. "Iya, aku bermimpi." Aku bertanya padanya, "Kapal mana yang paling bagus?" "Apa katanya?" Bajak laut itu bilang, "Kapal dialah yang paling bagus." Apalagi yang dikatakan si bajak laut itu? Bajak laut itu mau menyerbu kampung kita. "Oh iya, apa maksud bajak laut itu menyerang kampung kita?" Ode bertanya tak sabaran. Malim berteriak, "Ja, lihat di laut ada kapal besar." Malim berseru, sambil memandang ke arah laut. "Samudra Jaya 1990. Ode bergegas turut berdiri. Cepat sekali situasi berubah. Mereka mendadak tidak tertarik lagi pada mimpiku. Siapa sangka, bajak laut yang ada dalam mimpi berwujud seorang penumpang kapal yang hari itu banyak sekali menghamburkan uang koin. Saya sudah melihat bangunan sekolah. Kabar baiknya, di atas kampung ini akan dibangun pelabuhan besar. Kalian mesti bangga, nama Manawa tetap akan terpakai untuk nama pelabuhan, ucap si bajak laut. Ja dan 3 orang temannya menjalani hari-hari di dermaga dengan berbekal cita-cita sederhana dari balik riuk, sebuah kampung Manawa. Kampung yang sebagian besar atau mungkin dapat dikatakan keseluruhan dari rumah warga dan fasilitas umum lainnya terapung dengan elok di atas air muara Manawa. Bangunan yang kokoh berdiri dengan tiang-tiang yang tertanam di dasar muara serta jembatan dari papan ulin yang nampak begitu kuat. Kedatangan si bajak laut membawa isu bahwa kampung Manawa dalam jarak dekat akan segera digusur dan dipindahkan dengan pasal untuk menyejahterakan dan mempopulerkan dermaga Manawa di kalangan pelancong asing. Namun, kenyataannya tidak selugu dan sedermawan itu. Si bajak laut dan jajaran petinggi lainnya hanya menjadikan proyek ini sebagai jembatan baginya untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Melihat kenyataan pahit tersebut, sesepuh kampung yang akrab disapa Pak Kapten menolak adanya pembangunan pelabuhan tersebut. Hingga pada akhirnya ditangkaplah Pak Kapten oleh para pejabat tinggi atas sebuah tuduhan. Tadinya, kehidupan di kampung ini sangat damai. Sampai datang seorang utusan gubernur yang mengatakan akan membangun pelabuhan besar. Kampung Manawa terancam digusur. Pak Kapten adalah orang yang paling keras menentang pembangunan pelabuhan ini. Namun dia justru ditangkap dengan tuduhan palsu. Ja bersama teman-temannya berusaha keras untuk menyelamatkan kampung Manawa. Mereka melakukan segala cara demi mempertahankan tanda kelahirannya. Meskipun alasan dari pembangunan pelabuhan itu adalah untuk kesejahteraan kampung Manawa, tapi itu hanyalah muslihat orang-orang yang berkepentingan saja. Sekarang orang-orang pintar itu akan membuat pelabuhan di sini. Mereka tidak akan tahu apa dampaknya bagi kita. Lebih celakanya lagi, mereka tidak peduli apa akibatnya bagi kita. Yang penting pelabuhan itu jadi, yang penting mereka mendapatkan uang banyak dari pembangunan pelabuhan. Berlanjut dari kasus ditangkapnya Pak Kapten yang belum ditemukan benang merah penyelesaiannya, gengsi anak badai merasa sudah tidak kuasa lagi melihat keadaan kampungnya yang sudah perlahan mulai diambrukkan. Semua fasilitas serta bangunan dibongkar dan kemudian melembur masuk ke dalam air Manawa. Ja dan 3 temannya Malim, Ode, dan Awang mulai merancang sebuah rencana untuk membumi hanguskan rencana pembangunan pelabuhan muara Manawa. Ja dan teman-temannya mulai merancang rencana. Malam ini kita hanya memakai 1 perahu, sesuai rencanaku.
Kita berangkat sekarang? Kapan lagi? Lihat langit gelap total. Sebentar lagi mungkin ada badai. Malim menunjuk ke atas. Kalian siap? Aku bertanya ke perahu Malim dan Ode. Malim Ode mengangguk. Perahu Malim dan Ode akan mengalihkan perhatian tukang pukul. Sementara aku dan Awang diam-diam menyelinap masuk ke kapal itu lewat jalur sungai. Pada akhirnya, aku dan Awang sampai di dalam kapal tersebut. Apa yang kau lakukan, Ja? Awang berbisik. Dia melihatku menjulurkan bungkusan plastik agar masuk sedikit ke dalam kabin. Aku mengangkat bahu dan menyuruhnya diam. Ja dan Awang mendengar percakapan Pak Gubernur dan Pak Alek. Setelah mendengar kalimat itu, aku segera mengambil bungkusan plastik, lalu bergegas berjingkat-jingkat mundur. Mau kemana, Ja? Awang berbisik. Ayo cepat, Awang, nanti kita ketahuan. Sambil berbisik, hei, siapa itu? Lari, Awang. Aku mendengus kau lihat tadi. Salah satu tukang pukul itu berseru menatap permukaan muara. Tidak ada siapa-siapa di sana, ucap penjaga kapal. Ada yang menyelinap di kapal. Bos besar harus diberitahu. Paling juga anak-anak tadi, mereka penasaran dengan kapal ini. Setelah aku dan Awang berhasil mencapai sisi kapal satunya, perahu yang didayung Malim dan Ode mendekati dua ruas bambu kami. Aku dan Awang muncul ke permukaan dan segera menaiki perahu. Malim dan Ode membantu mengulurkan tangan. Bagaimana, Zah? Berhasil? Aku tersengal di dasar perahu. Belum sempat menjawab, berkas kajian itu ditemukan. Awang menggeleng, Ode mengeluh. Perahu kami oleng kiri kanan, oleh riak muara yang membesar. Kami ketahuan, harus bergegas kabur. Lagi pula, kabin itu penuh orang. Kami tidak bisa menyelinap masuk. Awang memberitahu. Aku menggeleng, tertawa pelan. Kita berhasil, kawan. Oi, apa maksudmu? Lupakan berkas kajian itu. Kita berhasil mendapatkan bukti baru yang tak terbantahkan. Bukti apa, Zah? Malim bertanya jengkel. Sejak tadi siang kau tidak menjelaskan dengan rinci. Aku menunjukkan bungkusan plastik. Ini tape record Mutia. Tadi aku pinjam sebelum berangkat. Aku telah merekam percakapan mereka. Astaga, Awang mulai bisa menebak siasat besarku. Aku tersenyum lebar. Kau tidak bilang kalau kau merekamnya. Awang berseru. Aku mengangguk. Itu kejutan. Awang memegang bahuku. Dia tak punya bukti hebat sekarang. Kita harus segera ke rumah Waksidik. Rekaman ini harus dibawa ke ibu kota secepat mungkin. Cepat sekali semua terjadi tadi malam. Setiba di rumah Waksidik, aku memutar rekaman itu. Suara lantang percakapan terdengar. Waksidik terdiam sekejap. Dia segera berlari keluar rumah, menyuruh salah satu tetangganya memanggil Bapak, Paman Deham, dan Guru Rudi. 15 menit kemudian, rumah Waksidik mulai ramai. Bapak menatapku heran, memperhatikan tubuhku dan 3 temanku yang basah kuyup di ruang depan rumah Waksidik. Kita harus ke ibu kota provinsi sesegera mungkin. Hakim akan segera memutuskan kasus Pak Kapten. Aku merogoh saku celana, memastikan kaset rekaman itu masih ada berada di tempatnya, dan segera bergegas ke kantor pengadilan. Akhirnya kami sampai di gedung tinggi lalu memasuki kantor pengadilan. Aku, Awang, Ode, dan Malim menerobos menjaga pintu masuk. Buru mengambil lembaran pertama, membaca judulnya. KPK menggeledah kantor utusan gubernur. Habis membacanya, Buru menunjukkan guntingan koran itu pada kami. Judulnya terbaca dari tempatku, persis seperti yang dibacakan Burung. Daftar pejabat diduga penerima suap ditemukan di kantor utusan gubernur. Kami bertepuk tangan lebih kencang.
membaca judul berita berikutnya. Prediksi korupsi pembangunan pelabuhan di Muara Manawa dibatalkan. Rekayasa kasus terbukti, Sakai bin Hanaf dibebaskan. Kami memiliki buktinya. Pengacara berhasil memaksa rekaman itu diputar. Disaksikan puluhan wartawan. Maka meledaklah kasus itu. Bahkan sebelum utusan gubernur menyadari rekaman itu, ada penyidik KPK telah datang dengan cepat. Berita terakhir. Kata Burung sambil mengangkat kertas paling bawah. Kali ini Burung tidak membacanya, tapi langsung membalik kertas ke arah kami. Potongan surat kabar terakhir itu bukan berisi berita seperti tadi, isi foto. Dengan judul besar di atasnya, ada yang menyenggolku. Itu foto kami berempat, mengapit seorang pria paruh baya dengan rambut penuh uban. Pop Adnan, Buyung. Di atas gambar itu tertulis gengsi anak badai. Badai kembali membungkus kampung kami. Kali ini aku memperhatikan menatap jutaan tetes air hujan dengan riang. Inilah kami, si anak badai. Tekad kami sebesar badai, tidak pernah kenal kata menyerah.